Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, di antara keimanan anu kedah diimani ku urang sadayana teh nyata iman yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menugaskan para malaikat dengan berbagai pekerjaan yang telah Allah Subhanahu wa taala wakilkan. Penugasan malaikat dengan berbagai pekerjaan itu bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekurangan. Siga jalmi nitah batur keur digawe eta teh usabab bisa usabab teu bisa. Ibu dengan cara rape nitah we batur pangmasakkeun. Ibu bisa masak henteu? Aya nu tiasa, aya nu teu tiasa? Aya. Tadi nu tiasa naha make nitah. Berarti teu tiasa tadi. Teu tiasa waktosna gitu, teu tiasa kahayangna. Nah, Allah Subhanahu wa taala masareng malaikat bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, baik itu dalam segi kemampuannya ataupun dalam waktunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan malaikat itu karena menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dengan menciptakan malaikat yang sedemikian menakjubkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada manusia, tetapi kerja mereka itu, fungsi mereka itu dapat kita rasakan. Bukti konkret, bukti sederhana bahwa adanya malaikat adalah adanya orang-orang yang meninggal dunia. Sabab anu maot mah lain ku sorangan. Lamun ku sorangan mah lain udaikeun. Tapi maot mah dicabut ku malakul maut. Dugikeun ka urang sadayana ninggal sapopoe malah hiji waktos mah dina sapoe langkung ti hiji aya jami-jami anu ngantunkeun. Eta teu aya tiasa kajantenan angin ku malaikat anu dicabut. Ta ikhwati rahimakumullah kitu deui muterna angin teras alam dunia dugikeun ka semuanya tu berjalan harmonis adalah adanya unsur dari tugas dan fungsi malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Hujan, menurunkan hujan, kemudian juga menumbuhkan tanaman dan menjadi rezeki, itu tidak lepas dari tugas-tugas para malaikat. Kita mengenal bahwa malaikat itu yang wajib diketahui katanya ada 10. Ada 10 itu Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Nah, yang menjadi catatan menurut penelitian santri titah di Buwasiyah Ustaz Wawan Sorakwan Solehudin, bahwa ternyata penyebutan malaikat Ijrail itu tidak ada kecuali dalam suatu riwayat itu pun juga berasal Israiliyat. Jadi dongeng-dongeng orang Bani Israil, tidak seperti penamaan malaikat Jibril. Eta mah dina Al-Qur'an jelas aya Mikail, aya Malik, aya Ridwan, aya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu justru penyebutan malaikat yang mencabut nyawa itu malakul maut, bukan Ijrail. Nah, ikhwati rahimakumullah, di antara bukti keimanannya itu orang yang beriman juga beriman kepada malaikat, termasuk malaikat Jibril. Disebutkan bahwa dalam hadis Jibril itu adalah panglimanya para malaikat. Dalam bentuk wujud aslinya Jibril pernah menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mempunyai 600 sayap. Di 600 sayap teh kanan katuhu, berarti kanan katuhu satu sayapnya 600
dan ketika dibentangkan menutupi barat dan timur. Nu kabayana kumaha sayapna? Oh buruan. Sabab nu kabayang sayap manuk tah eta kitu nu digambarkeun ku orang-orang yang membuat film tentang malaikat itu, matak nu kagambar teh kitu siga jangjang manuk atau jangjang hayam. Padahal mah tidak harus seperti itu karena itu perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui itu pun kecuali berdasarkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Jibril pun pernah menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro ketika diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1-5, surat Al-Mudassir penuh 1 ayat dan terus berurutan sampai wahyu yang terakhir diberikan melalui perantara Jibril. Jibrillah juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan penuh untuk membawa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala ketika dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia tanpa ada yang bisa menyentuhnya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa para jin itu kalau misalnya ada berita dari langit berkaitan dengan rezeki yang akan diturunkan hari ini kepada siapa, kecelakaan yang akan turun kepada siapa, di mana itu diturunkan, dan ternyata jin itu suka memperdengarkan kernaon keur ngabejaan ka dukun ka para sekutu-sekutuna. Nah, tapi kebanyakan tidak bisa karena oleh Allah Subhanahu wa taala dibaledogan ku bentang. Dalam Al-Quran jelas nanya walaqad zayyana samaa fis samai burujan wa zayyanaha linnadirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Nah, kami jadikan bintang itu sebagai pelempar untuk setan-setan dari kalangan jin yang staraqo sam'a, yang mencuri-curi kabar dari langit, fa'atba'ahu syihabun mubin, maka diikutilah oleh anak-anak panah yang nyata. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Jibril itu disebut la yamassuhu illa mutahharun, disebut sebagai malaikat yang sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah sehingga dipercaya membawa Al-Qur'an tidak berubah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ikhwatul iman rahimakumullah, bagi kita Jibril itu adalah wasilah membawa petunjuk dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab Al-Qur'an jelas terpelihara, dijaga dan disampaikan pada Nabi Muhammad. Maka Jibril itu adalah sosok yang juga berjasa bagi umat Islam, umat yang Nabi Muhammad SAW, karena telah menyampaikan Al-Qur'an. Dan penghormatan kita juga kepada Jibril itu juga diberikan sebagaimana Jibril dan malaikat yang baik yang lain suka ikut mendoakan pada kita. Contoh ketika dalam hadis disebutkan tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis kecuali mereka itu menyebut nama-nama Allah, berzikir, membaca Al-Quran, illa hafathumul malaikatu, kecuali malaikat itu melingkupi mereka, kemudian juga memintakan doa dan rahmat serta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika sholat pun, ketika menyebutkan amin setelah waladolin dan sami Allahu liman hamidah, kemudian bersamaan menyebutkan Rabbana lakal hamdu, para malaikat juga mengucapkan amin dan Rabbana lakal hamdu. Qaihatul marhamullah, malaikat itu ada di sekitar kita dan membawa kebaikan. Tidak boleh kita ketika ada tamu yang begitu agung kemudian kita menyediakan sesuatu yang tidak disukai oleh tamu tersebut. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW ketika kita di rumah memelihara anjing kecuali hanya untuk menjaga rumah ataupun untuk berburu. Adapun anjing peliharaan anu cicing di imah, ngaletakan bobogana, ngilu sare dina kasur, nah itu yang tidak disukai oleh para malaikat. Nah, ikhwatul rahimakumullah, di sini di ayat ke-97 ternyata orang-orang Yahudi itu
memusuhi kepada malaikat Jibril. Jadi sederhananya dulu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi teh sok penasaran atuh hayang nanya bener teh Nabi itu. Mun bener Nabi cing apaleun teu dipentes bahasa orang. Cek Nabi Muhammad teh mah enggak dijawab, tapi lamun bener bade ariman moal. Oh bade cenah. Lamun bener cenah. Ternyata sok disaksikan ke Allah Subhanahu wa taala anjeun rek iman lamun kami bisa ngajawab. Lalu ditanyakan teh hiji tentang makanan yang diharamkan oleh Yakub dan minumannya. Makanan yang diharamkan adalah daging unta kesukaan Nabi Yakub dan juga susu, air susu. Nah, itu diharamkan. Jadi dulu pernah nazar teu damang repot. Terus saya nazar lamun damang abi moal nuang eta daging unta jeung susu. Sabab penyakit teh biasana nu dipikaresep. Kecager mah senanya segala bres nalika atas teu damang moal alim saminggu redangun-nahun ditawaran cing ngasaan saeutik. Jadi Fatimah rahimahullah bernadar Nabi Yakub supaya tidak akan memakan daging unta dan minum air susu. Kemudian cenah ditanya lagi bagaimana perbedaan antara air mani laki-laki dan perempuan? Nabi teh dijawab air mani laki-laki itu putih kental dan juga perempuan kuning encer. Benar senang. Maka saksikanlah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa aku telah menjawabnya. Terus ditanya deui kumaha cenah bisa jadi janin dina hiji istri lalaki atau awewe? Cek Nabi teh ida alama rajuli alama ilmarati fahuwa rajul. Kalau misalnya air laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka dia menjadi laki-laki, dan sebaliknya kalau air perempuan mengalahkan air mani laki-laki jadi istri. Ilmu genetika bukan berdasarkan banyaknya tapi berdasarkan kualitas genetika. Kromosom laki-laki kalau punya Y, maka dia ada Y dan X laki. Tapi kalau misalnya punya XX saja, perempuan XX saja awewe jadina. Benar gitu? Benar, kami bersaksi. Oh gitu. Nah, terakhir cenanya ibarat anjeun ti malaikat saha? Cek Nabi Muhammad teh Jibril alaihi salam cenanya. Cenah eta mah beda urang terasep ka Jibril mah. Mun ngajawab Mikail mah sarua urang terek iman. Alasanna teh. Kenapa? Karena mereka menyebutkan Jibril itu adalah musuh karena Jibril itu membawa berita tentang Al-Qur'an dan juga isi yang membenarkan dan Taurat dan membuka kejelekan-kejelekan orang Yahudi ka Nabi Muhammad SAW. Maka geuleuheun cenah dugikeun ka cenah hayang merangan mun katingali mah ka Jibril teh. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Siapa yang mengaku-ngaku menjadi musuh pada malaikat Jibril, karena sesungguhnya dia itu malaikat Jibril telah diturunkan oleh Allah ala qalbika kepada hatimu. Maksudnya ada yang menyebutkan Jibril itu sudah membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari berbagai kotoran dosa ketika masih kecil. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud menanamkan Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Hati itu termasuk pikiran, karena pikiran dan perasaanlah tempat menerima ilmu. Untuk apa? Hudaw wa busyra, menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira. Juga musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Taurat dan Injil. Wa busyra lil mu'minin, dan Al-Qur'an memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Khatimah rahmatullah, lamun ta can karasa keur baluung keur seueur emutan keur putus asa tabu ka Al-Qur'an. Mun Al-Qur'an geus karasa ieu sebenarnya yang musibah teh hakikatna kieu kaupahan, berarti Al-Qur'an itu sudah menjadi busra, menjadi kabar gembira bagi kita. Kita suka terlupakan bahwa penyakit di dalam hati itu adalah berkaitan dengan obat yang
tidak kita pergunakan, yaitu Al-Quran. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan syifaan lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.